saya Nandini Humairah Putri. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang menjadi pusat perhatian saat ini. Kira-kira apa ya? Yuk, mari kita cek. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah keanekaragaman flora dan faunanya. Gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke membuat setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik flora dan faunanya tersendiri. Hal itu juga yang membuatnya semakin beragam. Bird of Paradise atau burung dari surga. Begitulah julukan bagi salah satu jenis burung dengan warna bulu yang indah ini. Terdapat 43 lebih jenis spesies dari burung cendrawasih. Sebagian besarnya dapat kita jumpai di tanah air kita, tepatnya di Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan juga Halmahera. Tak hanya pesona dan kicauannya saja yang mengagumkan, mereka memainkan peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem hutan hujan. Cendrawasih memakan buah-buahan dan menyebarkan biji-bijinya ke seluruh penjuru hutan. Selain itu, cendrawasih juga merupakan pemakan serangga, sehingga membantu mengendalikan populasi serangga pemakan dedaunan yang bisa saja merusak hutan apabila jumlahnya terlalu banyak. Para burung lain seperti kasuari dan juga mambruk Victoria pun memiliki peran yang penting seperti burung-burung lainnya. Tak hanya para burung, hewan lain seperti kanguru pohon, kuskus tipe palu ini juga membuat ekosistem hutan hujan menjadi lebih berwarna. Perkenalkan, dia adalah maleo, burung unik yang menjadi hewan khas dari Pulau Sulawesi. Burung maleo ini akan menguburkan telur-telurnya dalam pasir yang akan terpapar sinar matahari secara langsung. Sekarang, lihatlah. Penampilannya mirip seperti babi pada umumnya. Tetapi, jika kita perhatikan lagi, terdapat perbedaan. Kaki mereka mirip sekali dengan kaki rusa. Khususnya jantan, ia memiliki taring yang panjang. Terkadang akan digunakan juga dalam pertarungan. Dari semua jenis primata yang hidup di Indonesia, mungkin ini adalah yang paling unik. Namanya adalah Tarsius. Bagaimana tidak? Tarsius ini memiliki tubuh kecil dengan tangan panjang serta tangan yang besar. Selain itu, Tarsius juga dapat memutar kepalanya loh sebanyak 180 derajat. Ia dapat memutar kepalanya ke arah manapun untuk menemukan mangsanya. Primata mungil ini juga terkenal loh sangat setia. Ini adalah salah satu bentuk keajaiban di mana burung putih dengan jambul biru mempesona ini pernah diambang kepunahan. Namun, sekarang jalak Bali ini dapat berkicau kembali. Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur menjadi rumah bagi kadal terbesar di dunia. Tak hanya ukurannya saja yang besar, hewan karnivora ini juga dibekali dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Mereka dapat berlari dengan sangat cepat. Selain itu, komodo juga memiliki bakteri yang mematikan loh di dalam air liurnya. Luar biasanya lagi, komodo ini mampu mendeteksi bau darah dalam radius 9 km lebih. Taman Nasional Ujung Kulon menjadi rumah terakhir bagi badak Jawa yang kian langka. Burung yang identik dengan lambang negara ini pun juga sangat dilindungi. Berayun dari satu ranting ke ranting lainnya, si perut buncit ini mempesona bagi siapa saja yang melihatnya. Ia adalah bekantan, primata unik dari Kalimantan. Lihatlah, tubuh gempalnya tak mengurangi kelincahannya dalam memanjat pohon. Ia juga bahkan tak begitu peduli dengan sengatan para lebah. Ya, beruang madu ini lebih mementingkan tujuan utamanya, yaitu mendapatkan madu yang manis dari sarang lebah. Setiap langkahnya kadang menjadi berkah bagi para makhluk lainnya. Binatang darat terbesar di Indonesia ini memiliki teknik bertahan hidup yang sangat luar biasa. Bersama kawanannya, gajah Sumatera akan selalu bergerak untuk mencari makan dan juga sumber air. Memiliki penglihatan yang sangat tajam,
Pola-pola belang dempetnya membuat predator puncak ini menyatu sempurna dengan hutan hujan Sumatera. Si penyendiri yang kian langka terlihat sedang memakan dedaunan. Dari gerak-geriknya, ia seperti sedang merencanakan sesuatu. Yap, benar saja. Ternyata badak Sumatera ini tengah kepanasan. Menggali tanah untuknya berkubang merupakan pilihan yang tepat. Salah satu primata tercerdas di dunia ini juga terlihat sangat bahagia, bukan? Kehidupan di perairan Indonesia juga tak kalah menariknya. Ikan-ikan yang terlihat seperti sedang menari, memamerkan setiap tiukan tubuh mereka. Gelombang ombak yang tenang juga membuat ikan berpadu sempurna dengan para karang yang menawan. Keanekaragaman flora dan fauna yang bersinergi membentuk sebuah ekosistem yang sangat luar biasa, membuat kita senantiasa bersyukur dan bangga bisa hidup di tanah air tercinta ini. Keunikan bentang dan landscape alamnya memang mempesona. Tak ayal para makhluk hidup di dalamnya pun begitu istimewa. Keanekaragaman hayati sangat diperlukan untuk kelestarian hidup organisme dan berlangsungnya daur materi atau aliran energi. Namun demikian, kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat menurun atau menghilang. Namun, hal baiknya adalah keanekaragaman hayati dapat dijaga kelestariannya serta dapat dipulihkan kembali. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun, sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai menempati muka bumi. Singkat, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari muka bumi. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alami. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dari kepunahan. Namun sayang, jika menilik arsip Kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan, beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Membunuh harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Bahkan dengan bangganya para pemburu berpose di depan buruannya. Bahkan pada zaman Belanda terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, bangsa aves tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Bayang-bayang kepunahan menghantui banyak spesies satwa di Indonesia. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critically endangered atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi.